Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Terus semangat ya. Semangat kita belajar bareng-bareng. Pagi ini kitab Tashilul Muram ala Kifayatil Awam. Alhamdulillah halaman apa? Halaman 5 kalau nggak salah ya. Bacaan ketiga. Nah, halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Fayaqulul 'abdul faqiru ila rahmati rabbihil muta'ali Muhammad bin Syafi'i al-Fudaliyu asy-Syafi'i. Ya. Maka akan berkatalah oleh seorang hamba yang fakir, oleh seorang hamba yang butuh kepada rahmat Rabb-Nya, Tuhannya yang muta'ali, yang maha tinggi. Siapa Abdul Fakir? Muhammad ibnu Syafi'i, anaknya Syafi'i. Kemudian Al-Fudaliyu, Muhammad Fudali asy-Syafi'iyu, yang bermadhab Syafi'i. Kelihatannya Syafi'i pertama memang nama orang tua beliau. Syafi'i kedua kelihatannya nisbah kepada mazhab. Apa kata beliau? Qad sa'alani ba'dul ikhwan. Sungguh telah meminta kepadaku oleh sebahagian saudara-saudara yang seiman. Apa isi permintaannya? An u'allifa risalatan fit tauhid, bahwa saya karang akan satu risalah dalam tauhid. Fa'ajabtuhu, maka saya jawab akannya permintaan ikhwan. Maka saya jawab akannya sebahagian ikhwan. Ila zalik, kepada demikian permintaan. Nahiyan nahwal allamati Syekh Sanusi. Hal keadaan saya itu yang bermaksud akan seperti maksud, atau yang menuju, atau yang berjalan, yang menempuh akan tempuhannya Syekh yang alim, seorang yang alim, yaitu Syekh As-Sanusi. Artinya beliau menggunakan metode sama seperti uslub atau metodenya Syekh Sanusi dalam mengarang kitab risalah. Nah, untuk pembukaan seperti itu, Ustaz. Kemudian Qauluhul Abdu ini kita minta Ustaz Fahri ini. Udah lama nggak baca kayaknya. Sebagai sepuh, Ustaz. Qauluhu. Bebas tentu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-abdu innama ata bihadzal wasfi li'annahu ahabbul awsafi ilallahi ta'ala wa arfa'uha indahu lima fihi minal isyarati ila kamalillahi ta'ala wahtiyaji ghairihi ilaihi wajhi zalika annahu dalun alal khudu'i wal tazalluli lil maula tabaruki wa ta'ala walaza wasfi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihi fil maqamatil aliyati ka maqamil Isra'i qala ta'ala subhanallazi asra bi'abdihi wa maqami inzalil qur'ani qala ta'ala anzala ala abdihil kitabi wa maqamid da'wati ilaihi qala ta'ala wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu ila ghairi zalika. Oke, Ustaz. Masya Allah. Kan keren Ustaz Fahri kan. Aman dan lancar.
Bebas kataku. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhul abdu fayaqulul abdu. Jadi beliau mensyarah satu-satu ini. Keren juga ini. Mayaqulu enggak disyarah kan? Abdu langsung. Fayaqulul abdu. Qauluhul abdu. Bermula ucapan syarah atau ucapan musannif ya. Abdu. Innama ata bihadzal wasfi. Hanya saja mendatangkan ianya musannif dengan ini wasaf, yaitu hamba. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya abdu itu habbul ausaf. Itu yang paling disukainya sifat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka kalau hambanya disebut hamba ya. Cuma masalahnya kita mengaku sebagai hamba kan. Cuma belum tentu diakui oleh Allah. Kalau Nabi benar-benar diakui. Wa arfa'uha indahu. Dan yang paling tingginya ausaf. Arfa'u atah kepada habbu. Karena sungguhnya abdu itu yang paling tingginya ausaf indahu di isinya Allah. Kenapa itu paling Allah sukai dan paling tinggi? Lima fihi minal isyarati, karena ma yang ada ianya ma dalamnya sifat atau dalamnya abdi. Minal isyarati, dari isyarah, ila kamalillah, kepada kesempurnaan Allah Ta'ala, wahtiyaji ghairihi, dan kepada butuh selainnya Allah, kepadanya Allah. Namanya hamba Allah kan, berarti menunjukkan Allah itu maha hebat, sempurna. Sementara yang bersifat dengan hamba menunjukkan sangat butuhnya dia kepada Allah. Nah, beliau masih menjelaskan lagi apa alasannya kok menunjukkan kepada kesempurnaan Allah dan hamba butuh kepadanya. Wa wajhu zalik. Wawunya satu doang. Wajhu zalik annahu dalun. Bermula cara demikian atau alasan demikian bahwa abdu itu menunjukkan kepada kamalillah dan ikhtiyat ghairihi, itu annahu dalun, bahwa sungguhnya abdu itu menunjukkan ya kepada khudu' dan tazallul ya, kepada ketundukan dan menghina diri. Menunjukkan kepada ketundukan dan menghina diri limaula, bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Waliza, karena itu sifat yang paling bagus. Wusifa Rasulullah, disifatkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bihi, dengannya sifat fil maqamatil aliyah, pada posisi-posisi yang tinggi, pada makam-makam yang tinggi. Contohnya ke maqamil Isra, seperti makam Isra. Qala ta'ala, Allah berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ia akan hambanya. Wa maqami inzalil Quran, dan seperti makam diturunkannya Al-Quran. Qala ta'ala, anzala ala abdihil kitab. Allah yang menurunkan ia kepada hambanya akan Alkitab. Kafi. Ayat 1. Wa maqamid da'wah, dan seperti makam doa. Seperti makam doa ilahi, makam doa kepadanya nih, makam doa kepadanya Allah. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Ta'ala, wa annahu lamma qama abdullah, dan sesungguhnya hal dan sya'an itu manakala berdirilah oleh hamba Allah, yad'uhu, yang menyeru, yang memanggil ianya Abdullahu, akannya Allah. Ya. Pada makam berdoa kepadanya Allah, ketika Nabi berdoa kepada Allah disebut dengan Abdullah. Ya, ila ghairi dzalik, hingga lain-lain. Titik, kembali ke Ustaz. Ya. Mohon diperjelas oleh Ustaz semua. Abdun. Itu kalau ada nama orang nggak pakai, itu kan ada yang Muhammad Abduh ya kan? Itu kan pakai domer Ustaz ya. Itu mungkin domernya kembali ke Allah apa gimana ya? Padahal nggak ada sebutan Allah di belakangnya. Apa kepada maklum? Muhammad Abduh misalkan. Kan ada itu nama tokoh pembaharu. Ya, Ustaz. Itu kan nggak ada, bukan Abdullah kan? Muhammad Abduh. Apa Muhammad hambanya Muhammad? Nggak mungkin kan? Muhammad Abduh, Muhammad Abduh, langsung aja Muhammad Abduh. Asalnya mungkin hambanya Allah. Jadi domer. Ustaz, engkau mau tanya sikit engkau. Boleh. Abdun tuh masdar kan, bukan?
Kelihatannya sifat Sifat. simpail walaupun jarang seperti ini kan. Itulah mau tanya. Apakah abdan ini masdar atau isim fa'il? Ya, atau kalaupun dia masdar tapi bermakna isim fa'il. Sering kan seperti itu ya. Bermakna isim fa'il. Seperti hasbi misalkan kan bermakna kafi, bermakna isim fa'il. Ini mungkin kalau kita lihat artinya yang tunduk kan artinya ya. Berarti kan ada makna wasafnya. Iya, Tengku. Tapi di sini beliau tidak mengartikannya, hanya menjelaskan itu sifat. Syukran, Tengku. Sami-sami, Ustaz. Ada lagi, Ustaz? Wahtiyaji ini tadi ataf kemana tuh ya? Isyarati ya? Kamali. Oh, Karena ma yang ada dalamnya abdu dari mengisyarahkan. Isyarah kemana? Pertama, isyarah kepada kesempurnaan Allah. Kedua, isyarah kepada berhajat selainnya Allah, kepadanya Allah. Jadi ihtiyaji antah kepada kamal. Sama ini ya, sama persis sama fi'il awal. Sama ini, nggak ada tambahan di fi'il awal. Di segi ini, di segi kata abdun. Nah, di fi'il awal ada syair. Di sini nggak ada syairnya. Lanjut Ustaz. Al-faqiru, qauluhu al-faqiru. Coba Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-faqiru ay daimul ihtiyaji aw kathiruhu. Fa'ala al-awwali yakunu sifatan musabbahatan wa 'ala al-thani sighatan mubalighatan. Wa hadha al-wasfu muqtabisun min qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi. Qawluhu ila rahmati rabbih ay in'amihi. Qawluhu al-muta'ali ay al-mutanazzihu an kulli ma yastahilu alayhi ta'ala. Wa yajuzu khazfu ya'ihi ala ma quri'a fil mutawatiri waslan wa wafqan wa huwa min asma'ihi ta'ala al-husna. Oke, Ustaz. Nah, jadi abdul fakir tadi ya. Berkatalah oleh hamba yang fakir. Apa arti fakir? Aida imul ihtiyaj. Yang senantiasa butuh kepada Allah. Au kasiruhu atau yang banyak butuhnya. Fakir, yang banyak butuhnya kepada Allah. Fa'alal awwali yakunu sifatan musyabbahatan. Maka di atas makna pertama ada imul ihtiyaj, ada ianya fakir itu sifat musyabahah. Sifat musyabahah sebagaimana kita tahu dia menunjukkan kepada makna tetap ya, daim, istimrar. Wa alasani di atas makna yang kedua yaitu kasir, sighatan mubalaghatan. Jadi di sini kalau begini kan biasa ya, kita takdirkan yakunu juga ya. Wa alasani yakunu sighatan gitu lebih kurang ya. Di atas yang kedua ada ianya fakir itu sighat mubalaghah. Wa hadzal wasfu muktabasun atau muktabisun, bermula ini wasaf itu diambil min qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, bermula kalian semua itu yang butuh kepada Allah. Nah, abdul fakir, fakir kepada apa? Ila rahmi rabbihi, kepada rahmat Tuhannya, ai in'amihi, kepada pemberian nikmat dari Tuhan. Tuhannya yang muta'ali, ail mutanazzihi. Tuhannya yang maha suci ia, yang bersih ia.
angkul lima yastahilu, dari setiap perkara yang mustahil ianya perkara, alaihi ta'ala, di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu hasfu ya'ihi, dan bolehlah oleh membuang ianya muta'ali, muta'al kita baca ya, hilang ianya. Bolehlah oleh membuang ianya muta'ali, alama quri'a, di atas ma yang dibaca akan ianya ma pada qiraah mutawatir. Nisbah wasal dan wakaf. Kita wasal enggak pakai iya juga boleh. Ketika wakaf enggak pakai iya juga boleh. Wahwa min asma'ihi ta'ala al-husna, dan dianya muta'ali itu sebahagian dari nama-nama Allah yang husna. Apa kira-kira tambahan Ustaz? Maknanya seperti itu lebih kurang. Ada juga al-muta'al, sering orang sebut al-muta'al, memang ianya hilang, berarti ada qiraah seperti itu. Aku tanya sikit aku. Ya. Oh, maksud waslan dengan waqfan nih ya. Kita baca sambung. Kalau pas wakaf misalkan kita baca, misalkan ini kita berhenti kan. Kalau wakaf kita berhenti di muta'al. Mestinya kalau begini kan muta'ali kalau wakafnya ya. Karena wakaf kan kita buang satu huruf ya, atau kita sukunkan satu huruf. Jadi kalau kita baca muta'ali, wakaf ianya nggak disebut. Ketika wasal muta'ali juga kan. Tapi ini boleh dibuang ianya ketika wasal, berarti ya nggak dibaca. Ketika wakaf jadinya muta'al. Jadi muta'al. Kalau asalnya muta'ali nggak pakai ya. Kalau kita wakaf jadi muta'al. Kalau kita wasal tinggal kita harokatkan lam. Dan nggak seperti itu. Ada yang ahli qiraah di sini? Gimana maksud wasal dan wakaf? Coba Ustaz, dibantu Ustaz. Biasanya seperti itu Ustaz. Wasal itu menyambung akhir ayat kan? Kayak katanya misalkan boleh enggak Bismillah diwasal dengan Alhamdulillah misalkan. Berarti kan Bismillahirrahmanirrahim milham itu wasal. Bismillahirrahmanirrahim namanya wakaf. Kayak dalam tajwid Ustaz. Assalamualaikum Tengko. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti di surat An-Nas itu ya sama Tengko tuh. Kalau di qiraat di tafsir itu, tafsir Munir itu kan nasi itu kan ada ianya asalnya, tapi dibuang ya. Jadi nas gitu ya. Iya, nas itu baik wakaf maupun wasol ya tetap ianya dibuang. Nas juga. Iya. Oh berarti asalnya ada ya di ujungnya. Ada iya di ujungnya tuh. Itu menurut Syekh Nawawi Tengko. Iya. Yang di Murah Labid itu. Berarti benar Ya, seperti itu. Arti wasal berarti tinggal disambung huruf akhirnya. Tetap baca muta'ali aja nggak pakai ya. Ketika sambung, ketika berhenti juga jadi muta'al. Ya? Kalau begini ada ya kan nggak boleh kita baca muta'al. Harus muta'ali. Ya. Begitu Ustadz Aziz. Kalau ada alif lam di awalnya, al-muta'al. Tetap al-muta'al ya. Ya. Al-muta'ali juga boleh. Ya. Berarti beda dengan i'lalnya seperti madin al-madi. Ya, ini memang semua pakai lam, alif lam Ustaz, nama Allah kan? Ah iya. Qauluhu sa'alani Ustaz. Ya, tafadhal siapa yang mau baca? Tengku Yusri mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sa'alani ay talaba minni min su'ali bi makna talbi wa huwa min al-a'la lil adna amrun in kana talbu
fi'la wa illa fanahi wa in kana minal adna lil a'la fa huwa du'aun wa in kana minal mutasawwiyaini fa huwa iltimasu. Mana tadi ya? Nah. Terus Wa lagi. in kana qa'dul ikhwani bikas adil hamzati jam'u akhi ad-dini wa fi akhi an-nasabu jam'uhu ala ikhwatin. Ustaz. Oke, titik. Jadi beliau tidak membahas semua kelihatannya. Beliau enggak menjelaskan nama-nama beliau, tanggal lahirnya kapan. Langsung sa'alani. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alani, qaulu sa'alani ay talaba minni. Artinya meminta ia dariku. Artinya sa'alani talaba minni minas su'al. Sa'ala diambil dari su'al, bimakna talab. Jadi meminta kepadaku oleh sebahagian ikhwan. Wa huwa minal a'la lil adna amrun in kana talaba fi'lin. Dan dianya permintaan dari atas ke bawah itu perintah. Dari atas ke bawah itu perintah. Jika ada ianya permintaan itu permintaan untuk diperbuat. Berarti namanya perintah amar. Kayak dalam mantik biasa. Wa illa jika tidak ada ianya amar itu talaba fi'lin, tapi talaba tarkin tentunya kan. Dan bermula dianya permintaan dari atas ke bawah itu namanya amar. Jika ada ianya talab itu talab fi'il, meminta untuk melakukan sesuatu. Wa illam yakun talaba fi'lin. Jika tidak ada ianya talab itu talab perbuatan, tapi talab tinggal, minta untuk ditinggalkan, jangan kan? Panahyun, maka dianya talab itu namanya nahi, larangan. Wa in kana minal adna, dan jika ada ianya talab itu dari yang di bawah bagi di atas, bahwa maka dianya talab namanya doa. Wa in kana minal mutasawiyaini, jika ada ianya talab itu dari yang sederajat, yang sama, bahwa dianya talab namanya iltimas. Ya. Qauluhu ba'dul ikhwan, sa'alani ba'dul ikhwan. Meminta kepadaku oleh sebahagian ikhwan. Bikasril hamzati, ikhwan dibaca dengan kasrah hamzah. Jam'u akhiddin, itu jamak dari saudara seagama. Maksudnya jamak saudara seagama, jamak dari akhun. Akhun. Akhun, ikhwan, saudara seagama. Kenapa pakai iya di sini? Apa ini asmaul khamsah di sini apa gimana? Saya lupa syarat asmaul khamsah. Yang penting ada mudhaf ilaihnya kan, mudhaf ilaih bebas, nggak harus dhamir kan. Walaupun contohnya akhuka kan, tapi dalam penggunaannya akhu Zaidin juga boleh. Ya. Jam'u akhiddin. Wa fi akhin nasabi jam'uhu ala ikhwatin. Dan sabit pada akhi nasab, saudara senasab, itu bermula jamaknya akhi itu ala ikhwatin. Ya. Ikhwatin. Ya, ikhwah saudara berarti, saudara senasab. Kalau ikhwan berarti saudara seiman. Nah, begitu Ustaz. Kembali ke Ustaz dulu ini. Tengku kalau Ustaz. ini lafad ini Lanjut. tengku anzala itu biasa. Gimana Ustaz? Lafad unzila itu kalau seperti di ayat tadi ya. Ya. Yang ayat tadi bunyinya gimana tuh? Yang wa unzila ala abdihil kitabu apa gimana? Surah Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Anzala. Anzala ya? Ya. Ya lafad anzala itu kan
ada tarodufnya lapad habato gitu. Iya, habato. Ihbitu misra. Iya. Ada perbedaannya ya kalau anzal itu lebih mutlak, dia lebih umum gitu. Kalau lapad habato itu kalau Ada yang bilang begini Ustaz. iya. Ada yang bilang kalau habata malah nggak turun dari atas ke bawah. Hmm, Kalau anzala dari atas ke bawah kayak turun Iya. hujan pasti anzala, ya kan? Iya. Tapi kalau ihbit itu bisa dari atas ke bawah, bisa juga datar. Ihbitu misra kan? Turunlah kamu ke Mesir, maksudnya pergilah kamu ke kota. Iya. Sehingga ada salah satu tafsir, mereka nggak percaya kalau Nabi Adam itu berada di sorga. Iya. Jadi ihbitu, maksudnya Nabi Adam itu di kebun di sorga dunia. Bukan sorga yang dimasuki oleh orang yang beriman sesudah hisab. Itu namanya surga akhirat. Surga tempat Nabi Adam berada bukan surga itu, ada surga lain namanya. Jannatul Ikhtibar. Bahkan ada yang bilang itu di dunia. Ada tempat indah mungkin di dunia kan, kemudian Allah menyatakan turunlah kamu. Qulnah bitu minha jami'a gitu. Qulnah bitu kan ihbitu penggunaannya ya. Nah, kalau dari sudut pandang sebagian ahli lughah gitu ya. Kalau hubut itu nuzulu yaqibuhu iqamah gitu. Kalau pakai hubut gitu, pasti diiringi dengan dia netap di tempat tersebut gitu. Nah, seperti itu mukim. Iya, pasti dimukim di situ ya. Contohnya seperti tadi, ihbitu misrong, berarti dia suruh menetap di Mesir. Nah, ketika qulnah bitu minha jami'a kan nah, keluarlah ya. Turunlah kamu dari surga. Nah, itu berarti ketika disuruh turun itu ya suruh diam di bumi gitu. Iya, jangan kemana-mana lagi. Mana udah netap di situ. Nah, kaitannya kalau sama Al-Qur'an kan lapad anzala gitu. Iya. Dia lebih umum karena memang apa? Karena ya ketika Al-Quran diturunkan itu tidak menetap pada setiap orang, ada yang menerima, ada yang menolak, gitu seperti itu. Iya, bisa. Iya. Nah itu ilmu tambahan. Farkun al-farku baina anzala bainal indal wal hubut ya. Iya. Jadi kalau hubut itu annal hubuta nuzulu yaqibuhu iqamah itu seperti itu. Ya, insyaallah. Nah itulah. Kalau hubut gitu. Iya. Nah itu berarti harus kita kaji kita furukul lughawiyah Ustaz. Nanti perbedaan antara anzala dan nazzala kan. Kadang-kadang Allah menyatakan nazzalal Quran, kadang-kadang anzala kan. Tengku punya kita tunggu ya. Tinggal kita download Ustaz, cuma rada susah membedakannya. Kadang bedanya tipis-tipis gitu. Ada Ustaz versi online juga ada. Maktabah Syamilah Ustaz ketik furukul lughawiyah keluar. Iya. Itu isinya kata-kata yang sama semua ya? Jalasa beda dengan qa'ada kayak tadi. Anzala, mahubud yang mirip-mirip gitu kan. Tapi setiap kata itu pasti ada makna bedanya. Cuma kadang kita susah untuk membedakan. Ini kayak khudu' dan tazallul. Ini yang saya belum sempat lihat. Kalau kita lihat ini pasti ada bedanya dikit. Iya. Walaupun bahasa kita biasa lah Muradif kan. Marilah kita pergi dan berjalan. Tapi itu maksudnya. Ya seperti ini aja Tengku, seperti kalau untuk sebutan manusia kan ada insan, ada nas, ada basar, ada waro, itu semua ada bedanya semua itu. Iya benar. Jadi dia dalam satu sisi pasti ada sisi perbedaannya. Kenapa Allah manggilnya insan, kenapa Allah manggil nas, kenapa Allah manggil basar itu. Nah, benar. Insya Allah kalau kita menguasai kitab itu beres Ustaz, aman. Iya. Nanti semua pada download cari baca sendiri kan. Furukul lughawiyah. Nah, itu dia. Itu kan benar-benar detail Ustaz ini. Kayak bahasa Indonesia aja kita susah membedakan kan. Tapi sebenarnya ada beda ya. Padi namanya apa, ujung padi apa namanya apa, kalau kulitnya dihilangkan namanya beras ya kan. Semua ada. Nah, oke. Lanjut. Nah, siapa yang mau baca qauluhu ini sampai misik.
Yang di atas belum Tengku kan? Gimana? Yang risalah. Oh belum ya? Nah ini berarti risalah berarti sampai sini. Qauluhu risalah. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang suaranya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu risalatan. War-risalatu mashtumilat ala masaila qalilin min fanin wahidin wal mukhtasaru mashtamala ala masaila qalilatin min fanin aw fununin wal kitabu mashtamala ala masaila qalilatin aw kasiratin min fanin aw fununin farrisalatu akhassuha wal kitabu a'ammuha wal mukhtasaru a'ammu minasalati wa akhassu minal kitabi fahuwa awsatuha. Oke, Ustaz. Itu ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah. Nah, apa tadi? Sa'alani ba'dul ikhwan ya. Apa tadi? An u'allifa risalatan. Jadi risalah mashtamalat. Mashtamalat. Ma yang melengkapi ianya ma di atas masalah-masalah yang sedikit. Min fannin wahidin dari satu pelajaran. Satu risalah berarti berisi biasanya satu pelajaran, nggak campur-campur. Wal mukhtasaru mashtamalah, bermula mukhtasar itu ma yang mengandung ia di atas masalah-masalah yang sedikit dari satu pelajaran au fununin atau beberapa pelajaran yang berbeda. Ini kita lihat masail pertama kalilin, masail kedua kalilatin. Bebas apa gimana? Apa salah tulis? Bermula mukhtasar biasanya maqalla lafduhu ya, wa kasura ma'nahu, di sini beda. Mukhtasar itu ma yang melengkapi ia di atas masalah-masalah yang sedikit dari satu pelajaran atau beberapa pelajaran. Wal kitabu mastamala ala masaila kalilatin au kasiratin, dan bermula kitab itu ma yang melengkapi ia di atas masalah-masalah yang sedikit atau banyak dari satu pelajaran au fununen atau banyak pelajaran. Tergantung ketebalan kitabnya mungkin ya. Far risalatu akhasuha, maka bermula risalah itu yang paling khususnya di antara lafaz. Wal kitabu amuha, dan kitab itu yang paling umumnya lafaz. Wal mukhtasar, bermula mukhtasar itu lebih umum dari, ini kelihatannya masalah. Wal mukhtasaru a'ammu minar risalah ya. Minar risalah barangkali ini. Ada aranya yang hilang. Dan bermula mukhtasar itu lebih umum dari risalah. Karena tadi risalah mengandung masalah yang sedikit dari satu bidang pelajaran. Sedangkan mukhtasar masalahnya sedikit, tapi bisa dari satu pelajaran atau banyak pelajaran. Makanya lebih umum kan kemungkinan risalah. Dan bermula mukhtasar itu lebih umum dari risalah dan lebih khusus dari kitab. Bahwa maka dianya mukhtasar itu yang paling pertengahan dari semuanya istilah. Itu ya Ustaz. Ustaz, Hadir Ustaz. ayat mukhtasar tadi melengkapi di atas masalah yang sedikit daripada satu ilmu atau beberapa ilmu. Jadi kayaknya banyak-banyak ilmu itu dicampur, Ustaz. Gimana? Bisa aja kadang mukhtasar apa misalkan nama kitabnya mukhtasar, tapi di dalamnya mungkin ada beberapa pelajaran, tapi jarang kita temukan ya. Jarang gitu ya. Mukhtasar jiddan, khusus nahu kan? Nahu. Ada Tengku, saya itu baca mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi Tengku. Campuran ya. Ada tasawufnya, ada tauhidnya, semuanya ada. Iya. Iya. Tentang ahwalul kiamah itu Ustaz. Iya. Ya, Ahwalul mauta wal qiyam. ya. Nah, itu contohnya Ustaz Najmi, berarti ada nih mukhtasar campuran. Ya. Terus. Hmm. Oh, kayak gitu Ustaz. Kayak kalau kami di sini kitab Jawa banyak Ustaz. Kitab Jawa memang banyak campur-campur gitu. Ya. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kayak kitab Safinatun Najah akan campuran juga Ustaz. Ya, betul. Ada rukun iman tauhid kan? Fiqh Segala dan tauhid. macam, nanti baru fikihnya. Di ujung ada tasawuf dikit. Kayak ad-dalalatun nafi'ah, itu cocok namanya muhtasar. Kayak matan zubat Ustaz.
Nah, udah ada contohnya berarti aman. Ada lagi Ustaz. Masailah tadi apa boleh dua Ustaz? Masailah kalilin, masailah kalilatin. Boleh kayaknya. Jamak soalnya. Tanggap mudzakkar boleh, muannas boleh. Roti utama Fikri. Diborong rotinya. Itu Ustaz Fikri dipanggil tadi. Roti Bakri. Oke. Lanjut Ustaz. Ini rada ini. Santai hari ini. Qaulu 'allamatus Sanusi. Siapa yang mau lanjut silakan bebas. Siapa aja Coba, boleh. Untuk berkah. Coba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-'allamatu as-Sanusi wa Abu Abdullah Muhammad bin al-Wali as-Salih Yusuf as-Sanusi al-Maliki al-Maghribi at-Tilimsani wa huwa mimman azhara Allahu bihi ad-dina wa tabahhara fil ulumi kulliha wa balagha minal wara'i waz-zuhdi al-ghayatil quswa wa ta'alifuhu katsiratun mashhuratun qalla ayyujada ala wajhil ardi ta'lifun yufidu ma'rifatallahi bil barahini al-qati'ati fi aqrabi zamani misli aqaidihi la siyama aqidatuhu as-sughra fa innaha ahsanu muallafatihi wa ajma'uha tufiya yaumal ahadi ba'da asrin as-samina asyara min jumadal ukhra sanata 95 wa samani mi'atin wa umruhu 63 sanatan wa faha rihul miski. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Allamatus Sanusi, huwa dianya Syekh Allamah Sanusi, itu Abu Abdillahi. Siapa Abu Abdillah? Muhammad binul Wali Shalih. Siapa beliau? Muhammad, putranya wali yang soleh. Siapa wali yang soleh ini? Yusuf as-Sanusi. Yusuf as-Sanusi ini Yusuf apa Muhammad Yusuf? Coba. Siapa beliau? Abu Abdillah. Abu Abdillah kunyah beliau namanya Muhammad bin Muhammad ibnu kan ini. Muhammad binul Wali. Muhammad putra dari wali yang soleh. Siapa wali yang soleh ini? Yusufa berarti As-Sanusi. Yusuf yang dinisbatkan kepada Sanusi Al-Maliki. Ya. Emang nggak mau keluar? Nggak mau keluar. Al-Maghribi At-Tilmisani. Kerja. Jadi sebentar, ini Maliki bapak-bapak beliau yang kita anggap bermadhab Maliki atau beliau ini? Gimana biasanya Ustaz? Yang kalau kita baca Malikiyu, aku berarti beliau. pakai basement tapi tadi ganti. Mut. Jadi gimana? Siapa yang Maliki? Tentunya kalau bapak beliau Maliki, kadang anaknya Maliki juga gitu ya. Yusuf yang dinisbatkan kepada Sanusi, lagi yang bermadhab Maliki, Al-Maghribi, orang Maghrib, At-Tilmisani. Wahwa dianya beliau, Syekh Sanusi, itu mimman adharallahu, itu sebahagian dari orang-orang yang mendahirkan oleh Allah dengan beliau akan agama. Watabahara dan melaut ianya beliau dalam ilmu, seluruhnya ilmu. Wa balagha minal wara'i dan telah sampainya beliau dari wara dan zuhud ghayatal quswa akan puncak yang tinggi. Tingkat wara dan zuhudnya tinggi.
Wa ta'alifu katsiraton, dan bermula karangan-karangan beliau itu banyak lagi masyhur. Qalla ayyujada, jaranglah, sedikitlah bahwa didapati di atas permukaan bumi ta'lifun, ya, akan karangan yang memberi faedah ya ma'rifat Allah, memberi faedah ya akan mengenal Allah, bil barahinil qati'ati, dengan dalil-dalil yang qat'i, fi akrabi zamanin, dalam sedekat-dekat masa, misli aqaidihi, semisal akidahnya Syekh Sanusi, la siyama, lebih-lebih lagi aqidatuhus sughra, lebih-lebih lagi itu akidahnya beliau yang sughra. Fa innaha, maka sesungguhnya akidahnya beliau yang sughra itu ahsanu muallafati, itu yang paling bagus dari karangan-karangan beliau, wa ajma'uha, dan yang paling lengkapnya karangan. Tufiya, diwafatkan akan beliau, yaumal ahadi, pada hari Ahad, ba'da asris samina asyara, sesudah asar 18 dari Jamadil Ukhra, sanata khamsin, pada tahun khamsin wa tis'ina wa samanimiatin, tahun 895. Wa umruhu, dan bermula umur beliau itu 63 tahun. Wa faharihul misik, dan menyebarlah atau keluarlah oleh bau misik, ya, dari jasad beliau mungkin maksudnya, atau dari kubur beliau. Titik, kembali ke Ustaz dulu. Nah. Coba kita lihat apa namanya, tambahan referensi tentang Syekh Sanusi. Syekh Sanusi. Nah, berarti As-Sanusi itu apa, bapak beliau Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Beliau keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Tilimsani, nama negeri, dinisbatkan kepada negeri Tilimsan. Nah, itu dia. Begitu menurut Wikipedia, Tilimsan nama negeri. Gitu doang, Ustaz. Kitabnya banyak banget. Kita jarang mengkaji. Umul Barahin kitab beliau. Syarah Kabir. Alal Haufiyah. Nah, kemudian Aqidatul Kubra, ada Aqidatul Usta, ada Aqidatul Sugra. Tiga kitab akidah beliau. Aqidatul Sugra itulah yang dinamakan dengan Umul Barahin. Kemudian ada juga Tauhid Ahlil Irfan. Ada juga Aqidatul Sugra, kecil-kecil. Muqaddimat. Syarah Nadam Haudi, Risalah Ad-Dahriyah, Syarah Mursyid Ibnu Taumarat, Al-Minhajus Sadid. Jadi rata-rata kitab tauhid, ya, kitab beliau. Ada juga Mukhtasar fi Qiraatis Sab'i, Mukammil Ikmal Akmal, Syarah Jawahirul Ulum. Nah, itulah banyak kitab beliau. Banyakan tentang tauhid. Ada juga Syarah Isauji fil Mantiq, ya. Jarang kita dengar, ya. Kitab beliau Syarah Isauji fil Mantiq. Nah, itulah Ustaz sepintas. Nah, ini kita belum masuk dalam isi, kan? Baru memperkenalkan Syekh. Nah, itu dia, lanjut. Siapa yang mau baca?
Ini matan di luar. Baca sampai wa ni'mal wakil. Nah, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fi takriri lu Ustaz. Iya. Fi takriri Ustaz. Ya. Fi takriril barahini. Ghaira anni ataitu bidalili bijanibil madluli. Wa zadtuhu tawdihan li'ilmi biqusuri hadha at-talibi faja'at bihamdillahi ta'ala risalatun mufidatun walit takriri ma fiha majidatun wasamaituha kifayatul awami fima yajibu alaihim min ilmil kalami wallahu ta'ala as'alu an yanfa'a biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakili. Oke, Ustaz. Nah. Jadi tadi di atas apa? Meminta kepadaku oleh sebahagian ikhwan bahwa aku karang satu risalah dalam tauhid ya. Dalam tauhid, kemudian fi takriri ya, dalam menguraikan barahid, jamak dari burhanon ya. Dalam menguraikan burhan-burhan atau dalil-dalil. Ghaira masuk atas isna. Ghaira anni ataitu bid dalil, melainkan bahwa sungguh saya itu saya bawakan dengan dalil bijanibil madlul, di sisi madlul. Ketika beliau pengen mendalilkan sesuatu, langsung membawa dalilnya ya. Begitu menyebut tentang baqa misalkan langsung ada dalilnya. Nah, kan kadang sebahagian kitab ada secara ijmal dulu kan. Dihitung dulu sifat 20, kemudian dalilnya belakangan. Beliau enggak, langsung. Satu-satu langsung dalil. Wazidatuhu, zada yazidu, wazidatuhu taudihan. Dan saya tambahkan akannya dalil. Taudihan untuk menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan biar lebih jelas. Kenapa saya tambahkan dalil? Li'ilmi biqusuri hadat talib. Karena pengetahuan saya, atau karena saya tahu, dengan terbatasnya ini si talib tadi, yang meminta kepada beliau berarti santri yang kurang paham kayak kita ini. Jadi perlu harus detail penjelasannya kan. Kita soalnya makin dia syarih makin bingung kan. Makin disyarih makin mubham. Kayak istilah orang makin ngaji idhahul mubham makin mubham, bukan makin idhah. Mestinya kan makin idhah, ini enggak makin mubham. Nah ini. Faja'at bihamdillah, maka datanglah dengan memuji Allah Ta'ala oleh satu risalah mufidatun yang memberi faedah ianya risalah, walitakriri ma fiha mujidah, dan bagi menguraikan ma yang ada dalamnya risalah yang mujidah, yang bagus sekali. Jadi asalnya ini wa mujidatun dulu, wa mujidatun litakriri ma fiha. Cuma ini dibalik ya. Maka datang dengan memuji Allah Ta'ala oleh satu risalah yang berberi faedah, lagi yang bagus bagi menguraikan ma yang ada dalamnya risalah. Wasammaituha, dan saya namakan akannya risalah kifayatul awami fima yajibu alaihim, akan yang mencukupi orang awam. Ini bisa kifayah bermakna isim fa'il juga boleh. Akan yang memadai untuk orang awam pada ma yang wajib ianya maka pada mereka orang awam dari ilmu kalam. Wallaha ta'ala, dan khusus kepada Allah Ta'ala as'alu, aku bermohon, ayyan fa'abiha, bahwa memberi manfaat dianya Allah dengannya risalah, bahwa hasbi dianya Allah itu kafi, yang mencukupiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ni'mal wakilu huwa. Nah, titik Ustaz. Sepintas seperti itu artinya. Pak, Kalau itu mujayyidah gimana, tunggu dibaca tunggu.
Ini. Iya. Mujayyidatun. Mestinya bisa kalau nggak ada tobit di sini. Ustaz, ini ada tobit nih. Min ajada. Oh iya iya. Ya. Atau dari jada. Boleh. Jada kan bertasydid saya. Ini jada. Jada. Mujayyid boleh. Nah. Mujayyad boleh Ustaz. Mujayyid. Boleh juga. Iya, mujayyid. Jadi Soalnya biasanya boleh. memang kalau itu jayid gitu. Iya, jayyid jiddan. Jayid Jadi dari biasanya pakai. Jadi mujayyid boleh dari mudha'af kan atau dari ajada, dari mujidah. Oke. Nah, Kalau misalnya mujidatun di mubtada nggak bisa Tengku kan? bisa aja, kelihatannya bisa. Dan sabit kan gitu maksud Ustaz kan? Sabit bagi menguraikan ma, yang ada ianya ma dalam risalah itu yang bagus kan gitu ya. Yang membaguskan. Cuma ini rada banyak protes nih dalam Kifayatul Awam kan. Ini protes ini mestinya di sini janganlah, mestinya bi ya. Kelihatan kayak mujidah ini asalnya kayak naat bagi risalah gitu. Iya. Ya kan? Datang dengan memuji Allah oleh satu risalah yang berfaedah lagi yang mujidah. Nah, mestinya seperti itu asalnya. Begitu Ustaz. Mana ya? Kifayatul Awamnya. Ya, kita kayaknya harus baca Kifayatul Awam juga sambilan ya. Jadi memang di sana lebih luas, tapi ini kita baca ini dulu sampai selesai. Nanti kita ulang di Kifayatul Awamnya. Di sana lebih lengkap memang. Nah, takut kalau Kifayatul Awam nggak khatam-khatam. Bukan gundul mantul kalau nggak baca syarahnya. Gimana, Ustaz? Laisa gundul mantul idza la yuqra fi syarah. Iya, maksudnya biasanya kan satu halaman yang ditulis kita baca semua, walaupun kita ada yang nggak paham ya udah kita lewati kan. Kalau nggak kita baca kan ntar percuma ditulis susah kan. Ya, jadi hilang kitabnya ini. Kelihatan nggak kitabnya masih Ustaz? Jadi hilang kitab nih. Gara-gara saya buka Kifayatul Awam jadi hilang. Sebentar Ustaz. Masya Allah. Nggak apa-apa Ustaz, kan kita ini kita awam ini, cocok ini kita Kifayatul Awam. Tashilul Murab. Kita naik pelan-pelan nanti kan. Nah, insya Allah nanti. Nah, kelihatan kitabnya Ustaz? Kelihatan Tengku. Oke, aman berarti. Wadih Ustaz. Oke. Lanjut Ustaz. Mana tadi? Nah, nanti mungkin di syarahnya ada penjelasan ya Ustaz. Jelaskan semuanya kayaknya ini kan ini. Fi takrir barahin semua dijelaskan. Nah, ini siapa yang baca? Ini boleh panjang sampai dalil di sini. Sampai bihi mutlaqud dalil. Ya boleh. Oke, dapat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fi takririn wal muradu bihi huna tabyinu kayfiyatid dalili wa iqamatihi. Qauluhu al-barahinu jam'u burhanun wa huwa ma tarakkaba min muqaddimatin yaqiniyatin ini ada dua ya. Iya. Yaqiniyatin wa la yakhfa anna al-murada bil burhani huna mutlaqud dalili la khususu ma taqaddama kama yu'lamu min istiqsa'i kalamihi falyata'ammal qawluhu bid-dalili ila akhiri al-munasibu liqawlihi fi taqriril bahini ayyathulal
ayyathula. Ini ayakula kayaknya nih. Ini ayakula, tunggu nih, nggak masuk nih. Iya. Ayakula bil burhani bijanibil mubarhani alaihi. Wa qad yuqalu ubbira bidzalika isyaratan ila ma taqaddama min annahu laisal muradu bil burhani haqiqatuhu bal al muradu bihi mutlaqud dalili. Syukuran Ustaz. Jadi satu risalah fi takrir, dalam menguraikan. Artinya dalam menjelaskan. Wal muradu bihi, bermula yang dimaksud dengannya takrir di sini yaitu tabiin ya. Jadi mereka meminta kepada saya membuat satu risalah dalam menjelaskan kaifiyatid dalil, cara dalil dan cara mengungkapkannya dalil. Cara dalil maksudnya bentuk dalil dan cara mengungkapkan dalil. Menjelaskan cara pendalilan bersama dalilnya. Qauluhu al-barahin jam'u burhanin. Barahin jamak, mufradnya burhan. Bahwa dianya burhan itu tarakaba yang tersusun dianya dari mukaddimah yang meyakinkan. Ini kalau burhan menurut mantik. Kan? Wala yakhfa annal murada bil burhan huna mutlaqud dalil. Dan tidak sunyilah oleh bahwa sungguh yang dimaksud dengan burhan di sini yaitu umum dalil. La khususu ma taqaddam, bukan khusus yang dahulu ianya ma taqaddam yaitu ma tarakkaba. Bukan khusus ma taqaddam. Kama yu'lamu sebagaimana yang akan diketahui akan dianya menistiqsai dari memeriksa semua kalam musannif. Ketika kita melihat dari awal kitab sampai akhir nanti ternyata dalil yang beliau bawakan tidak semua tersusun dari mukaddimah yang meyakinkan. Ada juga yang nggak ada mukaddimahnya, satu kalimat doang. Seperti alam misalkan nanti kan. Dalil adanya Allah, adanya alam. Udah gitu doang. Kan berarti itu bukan mukaddimah. Karena kias minimal harus ada 2 mukaddimah. Fal yata'ammal, maka hendak berpikir ianya. Qauluhu bid dalil ila al-munasibu liqaulihi fi takriril barahin ayaqula, bermula yang munasabat, bermula yang bersesuaian bagi ucapannya musannif. Apa ucapan beliau? Fi takriril barahin. Itu bahwa ayaqula berkata ianya musannif dengan bil burhan bijanibil mubarhan ali. Jadi maksudnya di sini beliau protes sedikit kan? Fi takriril barahin. Di sini kan beliau membaca apa? Fi takriril barahin ghaira anni ataitu bil burhan mestinya kan? Biar cocok sama sesuai takriril barahin ghaira anni ataitu bil burhan bijanibil mubarhan ali. Nah, ini protes sedikit. Di sini burhan, mestinya di sini juga burhan. Cuma ada jalan keluarnya karena tugas hasyiah selalu membela musannif, ini memang tugasnya. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Yang munasabat mestinya beliau mengatakan bil burhan bijanibil mubarhan ali. Waqad yuqalu, kadang-kadang dikatakan orang, nggak apa-apa juga. Abbara bidzalika, mengibaratkan ianya musannif dengan demikian. Yaitu bid dalil, nggak apa-apa. Kenapa? Isyaratan. Karena menunjukkan mengisyarat ila ma taqaddam kepada yang dahulu ianya min annahu dari bahwa sungguh hal dan syarat itu laisal muradu bil burhan, tidaklah yang dimaksud dengan burhan itu hakikatnya burhan, tetapi yang dimaksud dengan bunyinya burhan itu mutlak dalil. Karena di atas tadi burhan di sini maksudnya umum dalil, berarti sah-sah saja beliau menyatakan bid dalil, enggak harus bil burhan. Nah, titik Ustaz. Cerita. Ini kayaknya kitab ini banyak salahnya Ustaz. Maksudnya banyak cacat tulisannya. Yaqulu yasulu kan. Risalah jadi salah tadi di atas. Engko mutlak di sini yang
yakiniyah itu Tengku kan ada muqaddimah madnuniyah. Nah, mungkin yang mutlak di sini maksudnya tidak harus dari muqaddimah yakiniyah gitu. Apa gimana? Kalau Jadi muqaddimahnya ada gitu. ya, enggak, kalau burhan itu mesti kias-kias yang terdiri dari muqaddimah ya yakiniyah. Iya. Kemudian muqaddimahnya enggak cukup satu. Harus banyak kan gitu ya. Nah, tapi dalil yang beliau bawa nanti ada yang terdiri dari satu muqaddimah doang. Enggak bisa disebut burhan, bisa disebut dalil doang. Kalau dalil kan lebih umum dari burhan, Ustaz. Kalau burhan Iya. ada syarat khusus. Nah, Iya, artinya yang dimaksud di sini adalah mutlaqud dalil, bukan ya berarti tidak harus muqaddimah yakiniyah gitu. ya, apa aja pokoknya dalil lah. Setiap Dalil. masalah ada dalilnya gitu kan. Nah, Umum. kalau Ada yang dalilnya burhan, ada yang bukan. iya, seperti itu. Mana jadinya? Nah, begitulah Ustaz. Kembali ke Ustaz. Ini kita baca sampai mana nih? Sampai di sini hari ini kan? Biar selesai, biar nanti masuk ke isi. Sampai wa ni'mal wakil. Nah, lanjut Ustaz. Ini panjang nih. Sampai ba'da bi'irin. Nah, tafadhal Ustaz. Siapa yang mau baca? Kalau tauhid banyak istilah-istilahnya Ustaz, rumit. Makin ke depan makin rumit ya. Jangan nakut-nakutin Tengku. Ini sebentar, saya nggak lihat-lihat ini. Banyak nggak yang hadir? Ustadz Irwan mana? Baca Ustadz Irwan. Ustadz Depra juga ada ini. Baca Ustadz. Yang belum Ustadz Firly, kalau mau baca Ustadz Faisal, Ustadz Nasruddin Mansur, Ustadz, ya. Semua Ustadz lah, yang terhormat semuanya boleh membaca semuanya, kan? Biar barokah semuanya. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu bijanibil madluli ay bihaisu yakunu min ghairi fasilin bainihima. Qawluhu mufidatun minal fa'idati wa hiya fil lughati ma hasalatahu min ilmin aw malin aw ghairihima kal jahin wa fil urfi muslihati al-mutarattibati 'ala al-fi'li min haitsu hiya samaratuhu wa natijatuhu wa kharaja bihadhihi al-hissisiyati al-ghayati wal-ghayati wal-gharadi wal-alamiyatil ba'isati fa innal ghayata hiya tilkal muslihatu min haitsu innaha fi tarfil fi'li wal gharadi wa hiya min haitsu annaha matlubatun lil fi'li bil fi'li wal illatul ba'isatu hiya Iya. hiya min haitsu annaha ba'isatun bil fi'li ala al-iqdami ala al-fi'li al arba'atun muttahidatun bil ladati mukhtalifatun bil i'tibari yakunu bikunnya. Gimana Ustaz? Apa? Nih. Di atas. Mukhtalifatun bil i'tibari. Iya. Ini yakun kayaknya. Yakun. Kalau enggak yakun, bikauni, ada dua kemungkinan. Kayaknya yakun dah. Yakun al-awlani a'amma min al-akhiraini mutlaqan
لانفراد الأولين بما هو في طرف الفعل وليس مطلوبا ولا باعثا ككنز Ya, kanzil. ككنز وجد بعد بئر. Ya. Oke, Ustaz. Nah, ini dia. Banyak kalimat-kalimat yang muskil ini, Ustaz. Coba kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bijanibil madlul. Tadi di atas zidtuhu. Apa namanya tadi? Bidalil bijanibil madlul. Beliau membawakan dalil di samping madlul ya. Arti bijanibil madlul ay bihaisu dengan sekira-kira yakunu ada ianya dalil min ghairi faslin, dari ketiadaan pemisah antara keduanya dalil dan madlul. Ya, begitu beliau membawa satu madlul perlu kepada dalil, langsung beliau bawa dalilnya. Kemudian mufidatun. Mufidatun minal faidah, diambil dari faidah. Ya, ini bukan, mestinya kan mufidatun dari ifadah, Ustaz ya. Nah, jadi nggak apa-apa juga dari faedah juga nggak apa-apa. Wahya fil lughati ma hassaltahu min ilmin au malin au ghairihima. Dan dianya faedah pada lugat itu ma yang engkau dapatkan akannya ma. Apa ma itu berupa ilmu atau harta atau selain keduanya. Arti faedah kan apa namanya? Kayak untung gitu ya. Sesuatu yang kita dapatkan. Kita dapat ilmu, dapat faedah. Dapat harta, dapat faedah. Atau selain keduanya. Mana contohnya? Kal jahi, seperti kehormatan, pangkat. Wa fil urfi al maslahatul mutarattibatu 'alal fi'li min haitsu hiya samratuhu wa natijatuh. Dan dianya faedah pada uruf itu satu kemaslahatan yang terjadi, ianya kemaslahatan di atas perbuatan. Dari sisi dianya maslahah itu hasil darinya perbuatan, wa natijatuh. Dari sisi dianya maslahah itu buahnya perbuatan dan natijahnya perbuatan. Ya, jadi pada uruf itu yang disebut faedah yaitu satu kemaslahatan. Di mana kemaslahatan itu timbul dari satu pekerjaan. Dari sisi kita lihat kemaslahatan itu hasil dari perbuatan. Kita melakukan sesuatu, melakukan perdagangan lah, atau melakukan apapun, kemudian ada hasilnya. Profit ya. Profit. Nah, itulah faedah. Mirip-mirip ya, sama ya. Jadi kemaslahatan ini maksudnya nggak mesti dalam bentuk harta ya. Kita melakukan sesuatu hal, katakanlah berceramah ya. Melakukan aksi ceramah. Fi'lun ini aksi ya. Kemudian dari ceramah kita menghasilkan buahnya. Orang jadi tahu hukum misalkan. Nah, itulah faedah. Satu kemaslahatan yang timbul dari perbuatan. Dari sisi kemaslahatan itu lahir atau buah dari perbuatan itu sendiri. Nah, ini bahasa. Wa kharaja bihadhil haisiyatul ghayatu wal ghayyatu wal ghardu wal illatul ba'isatu. Nah, dan keluar dengan ini sisi, dari sisi bahwa kemaslahatan tadi timbul dari perbuatan. Keluar dengan ini tinjauan atau dengan ini sisi oleh ghayah, karena ghayah tujuan arti ghayah ya. Wa ghayyah, apa ini ghayah? Ghayah ujung juga, ujung tujuan. Ini saya baru dengar ini kalimat ghayah. Ghayah, ada ghayah. Kalau kita lihat kamu saya error. Kalau baca ghayah Ustaz kan artinya rusak. Waladun ghayah, anak zina. Dalal.
Waladun ghiyah, waladun dina. Ada arti lain? Nggak ketemu dalam kamus. Udah, Kalau di kita, halo Ustaz. Ya. Kalau di kita asli nggak ada itu rayah yang kedua itu, cuma rayah. Oh, nggak ada ini? Nggak ada. Bang, Langsung Ustaz punya rayah. kitab asli? Udah, ini lagi nengok-nengok ini nggak ada itu. Salah tulis berarti ini? Salah tulis. Iya, iya, iya. Oke, lebih aman berarti kalau begitu kan? Nah, Pusing-pusing. Masya Allah. Keluar dengan ini sisi oleh gayah. Gayah kan biasanya tujuan ya. Wal gardu, dan oleh gardu. Gardu kan tujuan juga, maksud. Cuma beda lafadznya. Ini nanti kita bedakan kan. Wal illatul ba'isah, dan alasan. Ilat yang memotivasi. Fa innal gayah, ini beliau mulai menjelaskan. Berarti lafadz ada 4 di sini. Ada faedah, ada gayah, ada gardu, ada illatul ba'isah. Kita lihat perbedaannya. Fa innal ghayah hiya tilkal maslahatu min haitsu annaha fi tarafil fi'li wal ghardi. Maka sesungguhnya gayah, dianya gayah itu kemaslahatan juga. Cuma dari sisi bahwa sungguhnya kemaslahatan itu berada pada ujung perbuatan. Jadi kalau gayah itu berada di ujung, kita melakukan sesuatu, di ujungnya kita akan mendapatkannya. Ditinjau dari sesuatu itu kita dapat sesudah melakukan satu pekerjaan disebut gayah. Ditinjau dari segi kemaslahatan itu kita dapatkan dari perbuatan disebut faedah. Nah, contohnya begini Ustaz, kita menggali sumur. Menggali sumur. Apa faedah yang kita dapat dari gali sumur? Air nanti kan? Air. Kita menggali sumur dapat air. Air faedah dari penggalian sumur. Ada perbuatan dulu dapat air. Kemudian air juga bisa disebut sebagai gayah. Kita mendapatkannya di akhir. Sesudah kita gali, pada akhirnya dapatlah air. Kalau memang ketemu mata air. Itu namanya gayah. Nah ini. Maka sesungguhnya gayah, dianya gayah itu kemaslahatan itu tadi. Dari sisi sesungguhnya kemaslahatan berada pada ujung perbuatan. Ada perbuatan dulu, di ujungnya baru kita dapat disebut gayah. Sebenarnya sama. Wal ghardu huwa hiya min haitsu annaha matlubatun lil fa'ili bil fi'li. Dan bermula gardu. Gardu maksud bahasa kita. Dianya gardu itu hiya, dianya maslahah juga. Min haitsu dari sisi bahwa sungguhnya maslahah itu yang diminta, yang dicari bagi si pelaku dengan perbuatannya. Contoh sumur tadi, ghardu itu air juga. Ghardu itu, dianya ghardu satu kemaslahatan, yaitu air. Dari sisi, itulah yang kita cari. Kenapa kita menggali sumur? Kenapa kita menggali sumur kan? Karena berharap dapat air. Jadi air tetap ghardu juga. Karena itu yang kita cari. Makanya disebut ghardu. Wal illatul ba'isatu hiya. Nah, dan bermula ilat yang alasan yang mendorong kita, hiya dianya illatul ba'isah, itu hiya dianya maslahat juga masih sama. Min haitsu annaha, dari sisi sesungguhnya maslahah itu fa'isatun, itu yang mendorong lil fa'ili bagi pelaku pekerjaan, alal iqdami kepada melaksanakan kepada perbuatan tadi. Masih air juga. Airlah. Karena kita butuh air, airlah yang mendorong kita untuk gali sumur ya. Jadi air juga bisa disebut sebagai illatul ba'isah. Di contoh tadi. Nah. Fal arba'atu muttahidun bizzati ya. Ini adalah bil ladzati dari Ustaz Irwan ya. Emang ini salah nih, kelebihan lam kayaknya. Ladzat jadi artinya. Fal arba'atu muttahidatun bizzat. Jadi 4 lafadz di atas, faedah, gayah, berarti ini harus dicoret ya, gayah. Faedah, gayah, gardu, dan illatul ba'isah sama, secara zatnya sama. Mukhtalifatun bil i'tibar, itu yang berbeda dengan tinjauan ya. Ditinjau dari sisi apa, berbeda nama, hakikatnya sama. Nah. Ini gimana lagi nih, bikon. Bikoni apa? Kayaknya lakin itu Tengku.
Lakin ya? kayaknya. Iya, iya, iya. Lakin, benar. Aduh, kita ini menguji. Allah. Uji nyali, Tengku. Di kitab Ustaz Sulaiman juga lakin pasti ya. Bukan bikin, lakin, bukan bikin. Ya. Dapat kita dari mana, Ustaz? Oh, Ustaz Sulaiman. Kitab asli. Mic-nya Iya. mati, Ustaz. Jaringannya Tengku. Gimana? Oh, jaringan. Jaringannya kayaknya beliau. Jadi ini kita harus ini, Tengku, harus paham dilalah iltizam ini, Tengku. Nah, itu dia. Soalnya lakinya kayak main puzzle nih gitu. Itu mau paham lagi, Ustaz. Kan? Iya. tunggu, kalau lakinna berarti al-awwalaini ya. Ya, jangan kita baca lakin, kita baca lakin aja. Lakin nih kita baca, Ustaz. Atau lakinna juga boleh, tapi maksudnya ini harokat fathahnya harokat takhalus, jangan huruf lakinna kan. Kalau lakinna kan beramal, ini lakin aja. Nah, lakin ini kita jadikan mubtada. Lakin al-awwalani a'ammu minal akhiraini mutlaqan. Tetapi bermula dua yang pertama, faedah dan ghayah, itu lebih umum daripada dua yang terakhir. Faedah ghayah lebih umum dari ghardu dan illatul ba'isah. Secara mutlak. Kenapa dia lebih umum? Linfiradil awwalaini, karena bisa infirad dua yang pertama dengan ma yang bermula dianya ma itu pada ujung perbuatan. Walaisa matluban, dan tidak ada ia itu yang dicari. Wala ba'isan, tidak pula dia yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kakanzen wujida ba'da bi'rin, seperti barang katakanlah emas ya, atau barang tambang. Harta karun itu. Harta karun yang didapatkan akan dia sesudah menggali sumur. Tujuan gali sumur itu air, tapi kita dapat emas kan? Itu kan nggak dicari. Nah, ini namanya faedah. Bisa juga disebut apa tadi? Ghayah. Nah, kita ulang lagi ya. Tetapi dua yang pertama itu lebih umum dari dua yang terakhir. Dua yang pertama lebih umum, yaitu faedah dan ghayah. Faedah sesuatu yang kita dapatkan, baik ilmu atau harta. Nah, kalau ghayah sesuatu yang kita dapatkan sesudah melakukan perbuatan. Bisa saja dia tidak mendorong kita untuk melakukannya, tapi dapat aja di akhir. Nah, ini. Dia lebih umum. Lebih secara mutlak lebih umum, bukan min wajihin ya. Kenapa linfiradil awwala ini? Karena bisa terpisah dua yang pertama, yaitu faedah dan ghayah, dengan sesuatu yang dianya sesuatu pada ujung perbuatan. Dia berada di ujung, padahal dia tidak dicari, tidak pula mendorong kita untuk mencarinya. Seperti harta temuan yang didapatkan sesudah menggali sumur. Karena rata-rata orang gali sumur cari air. Ini dapat harta karun. Nah, ini harta karun namanya faedah dan ghayah. Gak bisa disebut ghardu dan illatul ba'isah dalam kasus gali sumur. Gimana Ustaz cara menjelaskan? Nah, begitu Ustaz, lebih kurang nih. Tengku di kamus ghardun apa gharadun, Tengku? Aghrad. Gharadun kali ya? Patah ya? Pengen cek ghardun atau gharadun. Sebab ada lagi satu lagi yang mirip hadafun. Sama tujuannya ahdaf jamanya. Ya. Ini yang begitu-begitu harus kembali ke kamus Ustaz. Karena kita nggak bergaul sama orang Arab ini, jadi lafadznya suka nebak-nebak Ustaz. Harokatnya. Il-fathah. Kalau masdarnya ghardan. Gharadas saqqa. Gharadal fakihah. Coba. Sukun Ustaz. Yang artinya gharidha. Gharidha ilaih, ishtaqa. Merindukan. Coba. Mana-mana yang cocok. Gharadun, benar.
Fatahara. Gharadun jamaknya aqrab. Al-hadaful ladzi yurma ilaih. Ya kan, tujuan ya, hadaf kan? Hadaf tujuan. Tujuan yang pengen dicapai. Gharad bil fatah. Oke. Atau al-gharadu al-qasdu kan? Tujuan. Ya, di fathah. Banyak juga ya. Faedah, gharadun, hadafun, ghayatun, qasdun. Sama semuanya. Cuma ditinjau dari sisi yang berbeda kan? Nah, ini kembali yang kemarin apa? Ustaz baru lihat apa? Furuqul lughawiyah itu ya. Tapi di sini nggak dibedain ya. Artinya sama, cuma ditinjau dari sisi tinjauannya. Contoh udah cocok tadi. Gali sumur berarti kan. Air itu berarti namanya bisa 4. Pas gali sumur dapat yang bukan air. Nah, itu boleh juga. Ada 2 nama lagi tadi ya, faedah dan layak. Tujuan. Berarti itu namanya efek samping itu. Efek samping. Itu namanya bonus, Ustaz. Ya kan? Enggak dicari. Kita kerja berharap gaji, kan itu gaji bisa, alasan kerja bisa gaji kan, ilatul ba'in. Kemudian faedah juga bisa disebut, ghardu juga bisa, tujuan bekerja, atau bisa gaya, habis kerja baru dapat gaji kan. Kayak ini Tengko, kayak kalau ingat kalau guru saya itu gini katanya, kalau ibadah itu kayak orang nyangkul di sawah. Kalau ya kadang-kadang dapat belut juga katanya Tengko. Padahal tujuannya buang rumput tapi dapat belut gitu. Iya. Nah, Bonus itu namanya insentif itu bonus. Iya, bukan tujuan tapi datang dia gitu. Ya. Kayak tadi Tengko penceramah itu kan dia manfaatnya kan dia memberi ilmu kan, tapi kadang-kadang dapat bisaroh gitu Tengko. Nah, itu dia dapat ampau itu. Padahal bukan tujuan bisaroh kan. Nah, itulah faedah namanya. Makanya namanya faedah Ustaz. Bukan ujrah. Masya Allah. Sedikit lagi ya. Ini satu baris lagi penutup. Apa namanya? Mujidatun min ajada ya. Dari ajada atau dari jada. Berarti mujayyidah. Ya, artinya ata bil jayyid. Artinya mendatangkan ya dengan yang bagus. Biddur rade. Dianya jayyid itu lawan buruk. Kama fil qamus sebagaimana dalam kamus. Bermula makna itu atat. Datang ianya risalah. Bitakrir dengan menguraikan ala wajihin jayyidin di atas jalan yang bagus. Nah itu. Qauluhu wa sammaituha ay ad-dhamiru a'idun ala risalah. Bermula dhamir itu kembali kepada risalah. Saya namakan akannya risalah. Udah pendek beliau ini. Udah selesai. Enggak beliau bahas semuanya kifayah artinya apa? Ya kifayatul awam ya yang mencukupi untuk orang awam. Orang awam lawannya orang khas kan? Orang am artinya orang awam ya yang belum tahu apa-apa tentang akidah khususnya. Ilmu kalam berarti kan? Satu ilmu yang dinamakan dengan kalam. Ilmu kalam. Tengko kembali ke syair yang minggu kemarin Tengko yang di sini ada. Di mana ya? Yang kemarin itu yang hitungan nama nabi itu. Iya, gimana Muhammad. Ini Ustaz ya. Gimana maksudnya Ustaz? Nah itu kemarin jawab ini tuh yang mana tuh? Insyita. Ya. Kita cari dulu Ustaz nih, nggak kelihatan dari kemarin kan. Insyita. Insyita iddata rusulin kulliha jam'an. Nah, jika engkau berkehendak akan menghitung rasul-rasul, seluruhnya rasul nisbah mengumpulkan
Ini kelihatan ada fa yang dibuang kali Ustaz. Fa Apa jamaah? Muhammadun. Gimana? Apa jamaah aja tunggu itu? Jamaah. Nah, soalnya ini manfaatullah juga ada alifnya juga itu. Jamaah. Gimana cara kita artikan? Jika engkau mau akan menghitung Rasul seluruhnya Rasul, niscaya. Mengumpulkan oleh Muhammad gitu. Iya. Mengumpulkan oleh Muhammad. Maksudnya oleh nama, oleh kalimat Muhammad. Mungkin begitu maksudnya. Iya. Niscaya menghimpun oleh Muhammadun, oleh isim Muhammad. Siapa beliau? Sayyidul Kaunaini, pemimpinnya dua alam. Siapa beliau? Man fadola, orang yang lebih iya. Man fadola kita baca. Iya. Coba cocok baiknya Ustaz. In syi'ta iddata ruslin. In syi'ta iddata rusulin kulliha jamaah. Nggak ada iramanya. Kasih irama Ustaz Fikri. Muhammadun sayyidul kaunaini man fadola. Coba. Entar dulu ini harokatnya masih bingung saya. Dari tadi saya gulik-gulik dulu. Khud lafdami men salasan summaha wa kadza. Saya nggak bisa iramanya. Dalun tajid adadan lil mursalina. Ya boleh Ustaz. Jamaah alif itla berarti fadola juga alif itla. Iya. Kalau ala alif asli sebagaimana kaza juga alif asli. Nah itu cocok Ustaz nih. Karena kalau untuk mengartikan syair biasanya kita berpedoman kepada wazan juga membantu kan. Wazan membantu mengetahui harokatnya. Huruf-huruf akhir juga membantu kawafi. Nah, gitu Ustaz. Wallahu a'lam bisawabul marji wal ma'ab. Izin keluar Tengku Ustaz Sapuan. Ini ada tugas kayaknya. Kita juga kita anggap selesai nih untuk hari yang berbahagia ini. Ustaz Mustari apa kabar? Anteng banget hari ini. Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Khairi wal afiyah. Saya stop record.